kami menerima salinan ijazah kopi tetapi tidak lengkap ya. Jadi tidak ada apa namanya nama, tidak ada nomor dan sebagainya begitu. Ya. Tidak ada nama, tidak ada. Iya, ditutup ya. Ditutup. Iya. KPU Kota Surakarta memberikan penjelasan terkait dengan penutupan terhadap yang disebut sebagai data pribadi dalam satu dokumen tersebut. Mohon izin, Majelis. Jadi sedikit saya terangkan. Jadi dalam perkara ini kami adalah mendampingi Pak Bonatua sebagai prinsipal. Beliau mengajukan dan sampai hari ini kan belum diberikan. Tapi yang diberikan itu 15 September adalah ijazah yang kami mohonkan pada KPU secara tim yang berbeda. Ya. Jadi tim kami adalah tim akui, yang kami sampaikan di situ adalah sebagai penerimanya adalah saya sendiri. Tetapi dari Pak Bonatua itu memohonkan berbeda. Tim kami hari ini tim Bonatua. Nah, yang kami wakili di sini adalah prinsipal kami, yaitu Pak Bonatua. Beliau memohonkan dari SD, SMP, SMA hingga S1 itu belum diberikan, Majelis. Pertanyaannya kalau di KPU yang dikabulkan dengan tim yang berbeda. Iya, bukan. Tim yang berbeda, betul ya? Iya, betul. Tapi apakah permohonan hanya S1, sedangkan di sini kan memang dari SD ya? Dari SD, kalau yang pemohonnya adalah Pak Bonatua, Itu dari SD. kami wakili Hari ini. itu memohonkannya dari SD, SMP, SMA, S1. Iya. Begitu. Tetapi kalau yang kami sendiri kemarin S1. dari tim akui itu hanya S1 saja dan sudah diberikan. Sudah diberikan. Sudah diberikan. Mungkin ini pertimbangan pemohon ini sebagai pemohon saat ini ya? Ya. Kenapa harus dari SD? Ya, karena S1 ini. Jadi sebuah mekanisme ijazah tidak mungkin seseorang mendapatkan S1 tanpa ijazah SMA, tidak mungkin seseorang mendapatkan SMA tanpa SMP, begitu dan seterusnya. Dan seperti tadi kami sampaikan dalam asas, salah satu pertimbangan kami adalah asas akuntabilitas. Dari presiden ke presiden tidak pernah ada yang dipermasalahkan, hanya Pak Joko Widodo yang dipermasalahkan. Oleh karenanya kenapa kami melengkapi rekan kami, kenapa kami mensyaratkan harus dari SD ya, karena satu, sifat keterbukaannya, akuntabilitasnya, dan yang paling mahal adalah distrust atas gelar kesarjanaan. Begitu, mungkin dilengkapi rekan kami. kami tambahkan sedikit, Majelis. Kenapa kami memohonkan, prinsipal kami memohonkan Dari SD. lengkap dari SD, karena dalam PKPU itu syarat untuk menjadi seorang pejabat pada waktu itu adalah wali kota kan ada jenjangnya. Jadi dari SD, SMP, SMA. Tetapi yang diberikan kepada kami, informasi yang diberikan kepada kami itu hanyalah sebuah ijazah sarjana S1. Jadi kalau memang contohnya seperti pencalonan presiden itu minimal harus SMA, ya menurut kami tentunya semua ijazah yang berjenjang itu dilampirkan atau diberikan sebagai persyaratan, bukan hanya ijazah yang terakhir saja. Karena baru-baru ini juga dalam diskursus masyarakat juga sedang ramai bahwa tiba-tiba tidak menempuh SD, SMP, SMA, tapi tiba-tiba ada yang mempunyai ijazah sarjana dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk kepentingan publik ini, keterbukaan informasi atas semua dokumen yang digunakan untuk jabatan, itu kami mohonkan secara lengkap. Begitu. Ya, saudara pemohon hadir pada saat kita mendengarkan keterangan dari para pihak ya sebelumnya. Hadir? Ya, hadir. Saya ada pertanyaan kepada para pihak waktu itu, semua pihak tidak mungkin bisa didengarkan di rekaman ya. Saya bertanya tentang implikasi dari regulasi terkait dengan persyaratan calon. Masih ingat ya, kemarin. Saya tanya, apakah dokumen salinan ijazah yang diberikan sebagai syarat pencalonan itu mulai dari SD atau hanya dari dokumen apa? Jawabannya KPU adalah SMA ke atas.
Masih ingat? Masih. Nah, ini keterangan dari ini berbeda dengan permohonan saudara. Ya kan, permohonan kan dari SD. Tadi disebutkan ada PKP yang bisa diperlihatkan ke pasis di depan. Izin, Mas. Ya. Jadi kami belum membawa atau sudah ada, Mas? Belum. Kami belum siap untuk dokumennya, untuk yang PKPU-nya. Saya kebetulan kan hadir pada persidangan kemarin. Kami mendengar juga majelis mempertanyakan hal serupa kepada KPU. Tetapi dalam hal ini yang kami mohonkan itu sebenarnya kan bukan KPU, tapi BPID. Yang sebenarnya harapan kami tentunya juga yang dihadirkan itu bukan hanya KPU, tapi BPID. Tetapi juga BPID beserta mungkin Sekda dan lain sebagainya, bahkan juga Dinas Pendidikan begitu. Yang kami pertanyakan seperti itu. Karena KPU bukan yang kami mohonkan dalam perkara ini. Ya, oleh karena itu kami sebagai pihak terkait, termohon sudah merupakan kuasa khusus dari sekretaris daerah, artinya teman-teman BPID. Jadi BPID sudah datang. Nah, silakan nanti kita saling mengkonfirmasi. Mohon boleh menanyakan kepada teman itu juga sebaliknya. Jadi ini sekarang kan giliran saya nanya dulu kepada pemohon. Nanti silakan kalau ada statement terkait dengan bagaimana jawaban diberikan, dikuasai tidak menguasai dan seterusnya. Nanti pemohon boleh menanyakan kepada termohon yang mewakili sekretaris daerah Kota Surakarta sebagai atasan PDID Kota Surakarta sesuai yang menjadi subjek permohonan. Begitu ya? Baik. Ya. Jadi PR lagi adalah nanti dicari PKP-nya ya. Baik. Karena ini bukan soal statement dan seterusnya, tetapi bukti dari ucapan dari semua pihak ini kita harus melakukan cross check. Ya, saya ke pemohon. Pemohon jelas apa yang sudah dilakukan. Jadi kami tetap seperti di awal dengan jawaban kami bahwa kami memang tidak menguasai dokumen yang diminta oleh pemohon. Ada 3 item itu dengan penguatan dalam daftar bukti ini majelis. Jadi memang pasal-pasal di bukti T1 sampai T05 itu menguatkan bahwa memang LKD kami itu tidak memiliki kewajiban untuk pengelolaan arsip yang dari KPU. Jadi misal di tahun 2009 itu sesuai dengan bukti T03 pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan bahwa LKD wajib melaksanakan pengelolaan arsip dari satuan kerja, perangkat daerah, kabupaten, kota, desa atau disebut dengan nama lain perusahaan, organisasi politik, organisasi swasta dan perseorangan. Kemudian di pasal 2 peraturan PSOTK kami pimpinan, memang KPU itu bukan merupakan satuan perangkat daerah di pemerintah Kota Surakarta. Dari bukti T4 itu dari 2001, memang sampai sekarang KPU itu bukan merupakan bagian dari satuan perangkat daerah Kota Surakarta. Dari bukti T02 juga diterangkan bahwa pasal 19 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota itu dibentuk oleh KPU pimpinan. Jadi kami di daftar bukti ini memperkuat jawaban kami atas permohonan dari pemohon bahwa kami memang tidak menguasai dokumen pencalonan yang ditujukan ke KPU di Kota Surakarta. Itu Mas. Baik, itu keterangan dari permohonan masih tetap sama. Yang pertama bahwa di dalam penyelenggaraan kearsipan terbaru 2025, kemudian yang 2021 SOTK-nya juga LKD ini tidak ada di antaranya dengan KPU Kota Surakarta. Dan ini juga saya lihat alat buktinya dari pemohon di sini disebutkan bahwa di PKPU 18/2013 ini arsip statis KPU
kabupaten kota diserahkan kepada lembaga kearsipan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, ini belum jelas peraturan undang-undangan ini menyebutkan kemana lembaga kearsipan yang mana. PP13 ya, mohon. Nah, ini karena di buktinya termohon ini tidak ada KPK di dalam susunan organisasi daerah yang menjadi kewenangan LKD Kota Surabaya. Jadi ini di PP13 yang termohon itu ada di terkait dengan KPU. Ya mungkin bisa dilihat lebih lanjut ya, karena memang tidak secara khusus menyebut bahwa diserahkan kepada lembaga kearsipan di mana, karena di sini ditulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi belum secara spesifik menyebutkan dikasih ke LKD atau lembaga kearsipan KPU atau seperti apa. Mungkin dari mohon ada yang bisa menambahkan? Yang PP13. Baca dulu. Ya, dibaca lampirannya. Jadi arsip statis itu diserahkan kepada lembaga kearsipan. Nah, pertanyaan kita. Bisa dibahas. Ya. Jadi sesuai dengan bukti kami, peraturan KPU nomor 18 khususnya pasal 11 PKPU nomor 18. Jadi arsip statis KPU provinsi dan KPU kabupaten kota tentunya diserahkan kepada lembaga kearsipan. Nah, dalam hal ini bentuk lembaga kearsipan kan tergantung di pemerintahan masing-masing. Nah, kalau memang pemerintah kota tadi sesuai dengan penjelasannya bahwa dia tidak menyimpan arsip seorang wali kota, ini kan menjadi satu keanehan kalau kemudian menimpakan itu kepada Komisi Pemilihan Umum. Karena setahu kami di tiap-tiap kota itu ada lembaga kearsipan daerah yang dia di situ adalah mendokumentasikan, menyimpan arsip, khususnya arsip statis mantan pejabat yang pernah menduduki jabatan. Jadi kalau kemudian seperti tadi disampaikan tidak ada, kan menjadi satu keanehan bagi kami, gitu. Ya, silakan dibacakan pertanyaan dari pemohon. Jadi memang kemarin juga sudah dihadirkan dari pihak terkait juga KPUD Kota Surakarta. Seingat kami ditanyakan juga apakah KPU Kota Surakarta pernah mengirimkan arsip statis itu ke LKD Kota Surakarta. Seingat kami jawaban mereka tidak mengetahui. Jadi di LKD kami pun kami tetap berpendapat, kami sesuai jawaban yang dari pertama memang tidak menguasai dokumen tersebut. Jadi atas pertanyaan itu kami jawab memang kami tidak menguasai dokumen yang dimohonkan dari pemohon atas tiga poin yang dimohonkan pemohon. Ya, mohon mau menambahkan lagi Rangkul HP peraturan pada saat tahun 2020 Undang-Undang 7 sudah mana P13 tadi? kami sudah menanyakan di T01 tahun itu nih. 2009 itu lembaga kearsipan atau istilah lain itu hari ini bunyinya itu pun juga bukan dibentuk oleh pemerintah daerah namun oleh pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini pun kami juga belum mengetahui apakah di tahun tersebut kurang golek. Lembaga edukasi nasional daerah itu yang para pemerintahan dan pemerintah pusat HP mukul sampai dengan munculnya ini apa? LKD, karena pada saat itu kan belum ada LKD, namanya arsip nasional daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Ini bunyinya ini loh. Jadi LKD setelah berlakunya Undang-Undang 43 tahun 2000.
Berarti Bunyinya ini pasal 11 golek HP ini bunyinya ini ngaku HP itu kan di situ. Iya, bagaimana caranya memastikan bahwa aksi sebelum ini diserahkan aku nggak bisa. kepada EKD oleh pihak-pihak baik dari OPD maupun yang dari instansi lain. Apakah ada itu misalnya serah terima dan seterusnya? Kan sebelum EKD sebenarnya pemerintah kota tidak punya kan? Sebelum PKK itu kami untuk ada sebagai PKK itu adalah lembaga keagamaan dari Indonesia itu memang itu dibangunnya dinas usaha juga itu kan sebenarnya juga apa namanya PKK itu kan yang menyimpan itu dari dinas keagamaan dan keagamaan itu memang dia menyimpan aset-aset sesuai dengan tadi kami jabarkan pada Undang-Undang 43 tahun 2009 bahwasanya LAD itu hanya mengelola dari aset-aset yang diterima dari 7 item atau 7 istilahnya 7 instansi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi. Salah satunya kan tadi satuan perangkat daerah, hutan dan pengelolaan daerah, kemudian dari desa atau yang disebut dengan nama lain, kemudian perusahaan, kemudian organisasi politik dan organisasi masyarakatan, yang F adalah persoalan. Jadi di situ sudah ada jelas bahwasanya tidak ada KPU yang menyebutkan bahwa wajib menyerahkan ke DKD. Ya, ada pertanyaan kepada teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Cukup. Saya persilakan menceritakan dari Ketemu masalah ini. Terima kasih. Pimpinan majelis, ada satu pertanyaan kepada pemohon terkait dengan daftar alat bukti pemohon yang disampaikan kepada majelis. Silakan pemohon dicek untuk halaman 6 di nomor 3 Gue ngomong-ngomong atau ngomong-ngomongnya salah. atau pas dari adanya LAD atau arsip tadi yang dipertanyakan oleh pimpinan majelis dan juga pemohon, kepada pemohon mohon dicek sekali lagi, ya, cek sekali lagi karena ini sudah resmi, ya, sudah sampaikan resmi, sudah ada tanda tangan Pak orang, tentu ini sudah dikaji dan sudah dipastikan bahwa apa yang sudah tertulis ini adalah sesuai dengan permintaan ataupun yang disampaikan pemohon kepada majelis. Yaitu peraturan yang nomor 4 tahun 2013 disebutkan Koreanya adalah kalau itu teman-teman menyerahkan aksi pencalonan kepala daerah ke LAD. Ulangi, sekali lagi saya tidak menyinggung lagi di pertemuan dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan. Disebutkan di dalam keterangan sini adalah Koreanya pasal 11 PKPU nomor 18 tahun 2013 yang ditulis oleh pemohon. Aksi status KPU provinsi dan KPU kabupaten kota diserahkan kepada lembaga kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada pemohon mungkin bisa buka juga, saya sudah membuka di web PKPU nomor 18 tahun 2013. Bahkan oleh pemohon sendiri sudah menyampaikan sebagai P13. Jadi saya berjanji pada bukti kita pada permohon, kalau perlu permohon bisa cek ya di HP yang masing-masing. Kalau kita bisa menjadi ini, ternyata di PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal potensi aktivitas dan fasilitatif non kepegawaian dan non kepala komisi pemilihan umum hanya sampai halaman 8 dan pasal 5 bahwa
harus ada legalitas atau legal standing yang jelas dan pasti. Jangan sampai nanti disebutkan di sini KPU Kota Surakarta nanti menggunakan nanti pertahanan kepada tadi, tapi legal standingnya tidak pas. Ini kan sudah ada dulu. Kalau terjadi itu tidak benar. Saya tidak menangkap. Silakan kalau biasa. Jadi kami sampaikan kronologi permohonan ini semula yang membuat adalah Pak Bonatua Silalahi. Namun berhubung Pak Bonatua satu pertama tinggal di Jakarta dan yang kedua punya keterbatasan secara fisik, maka beliau menunjuk kami sebagai kuasa. Ketika ditanyakan kepada kami kaitannya dengan peraturan KPU nomor 18, kami coba klarifikasi yang dimaksudkan oleh beliau adalah karena ini prototip dari apa yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, maka yang dimaksudkan oleh prinsipal kami adalah PKPU nomor 18 tahun 2013 adalah jadwal retensi artip atau JRA substantif dan fasilitas non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum, di mana di situ dijelaskan peraturan ini mengatur jangka waktu penyimpanan, pemusnahan atau penyerahan arsip ke lembaga kearsipan ANRI bagi arsip KPU yang memiliki nilai guna sekunder atau permanen. Jadi yang dipertanyakan dari prinsipal kami tentang ketentuan tersebut adalah peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, dan kalau di situ mencantumkan pasal 11, pada kenyataannya memang tidak ada. Jadi kami sampaikan itu untuk direvisi, kesalahan redaksionalnya itu hari ini kami revisi begitu. Ya, baik. Ya. Ini akan menjadi catatan bagi kami majelis dan juga tolong telah menggali lain dan juga terlihat bahwa faktanya demikian di bagian ini. Kemudian yang kedua, izin pimpinan satu lagi pertanyaan. Tadi disampaikan oleh mohon bisa kamu bawa ke depan. Nanti kalian ngomong Pak. Ya, boleh. Nanti akan ditunjukkan rekan kami. Kalau tadi dari pemerintah Kota Surakarta mengatakan tidak ada, kami memiliki klasifikasi jenis arsip, biar dibawa ke depan. Silakan ditunjukkan dari yang ini atau yang ini fisiknya. Sebelumnya lanjutkan dulu. Belum Pak, itu belum Pak ya. Iya, iya. Jadi saya Oh ya, mohon maaf majelis. Iya, terima kasih. Jadi maksud kami atau maksud saya sebagai anggota majelis tentunya hanya menanyakan yang tadi Saling ngapain? Raiso mbak, Raiso harus ngapain? meskipun prinsipal itu dihadir, kemudian juga kuasa hukum sekarang ini juga malah menerima data ataupun bukti dari KPU berupa kopi yang sudah dijadikan bukti. Tentunya menjadi catatan bagi kami, apakah memang sendiri-sendiri atau jadi gabungan, karena ini perbedaan yang cukup signifikan. Yang mohon adalah prinsipal saudara Dr. Bonatua. Sementara yang mendapatkan data dari KPU adalah dari tim akui. Nah tentunya ini jadi pertimbangan bagi kami nanti dalam hal menelaah bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Saya kembalikan kepada pimpinan menteri. Ya, tadi ada tambahan dari hasil ini untuk di saya tanya kepada pemohon itu mau dihapus atau tetap tapi masih perlu waktu untuk mendalami. Ya, menurut saya dihapus, tentang pasal 11 itu dihapus. Ya. Saudara Menekra, mau dihapus dari alat bukti dari pemohon. Saya persilakan cukup ya. Tadi apa yang mau disampaikan? Pertama kami ingin menanggapi dari yang disampaikan Majelis Hakim bahwa peradilan sekarang itu sudah bergeser bukan lagi keadilan prosedural, tapi juga yang ada namanya keadilan substansial yang lebih mementingkan substansi daripada sekedar formalitas. Jadi itulah yang kami perjuangkan di dalam persidangan ini. Namun menanggapi apa yang disampaikan oleh termohon, kami akan sampaikan bahwa
pelembaga kearsipan daerah itu juga diatur dan dipersilakan bawa ke depan itu. Mohon izin majelis, jadi setelah kami tadi mencari, itu ternyata di lampiran itu pada poin B itu dalam pencalonan itu dijelaskan di sini dalam 4 poin, yaitu pendaftaran pasangan, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan, serta keseluruhan dan lain sebagainya. Ini keterangannya adalah permanen di LKD sesuai jenjang. Jadi tadi disampaikan bahwa tidak dijelaskan secara rinci, tetapi di sini dalam lampiran itu dijelaskan, disebutkan di LKD secara jelas. Ya, di lampiran mana? Boleh kami tunjukkan? Ya, depan. Ini PKPU 13. PKPU 18 2013. Ya. Di lampiran pencalonan. Tulisan cilik goblok mas, bebas. Pakai laptop, pakai ini aja, pakai net. Ya. Daftar pencalonan jenis arsip pendaftaran pasangan calon kepala daerah oleh partai politik gabungan partai politik permanen di LKD sesuai jenjang. Ya. 2 tahun inaktif, 3 tahun aktif, permanen di LKD sesuai jenjang. Ini yang 2013. Apakah ini berlaku sama untuk pemilihan wali kota 2005 dan 2010? Iya, saya sambil lihat ini saya tinggal sebentar. Ya, boleh, monggo. Ya. Ya, silakan. Ya. Jadi mohon izin majelis. Jadi dari Perwali Kota dan Perda Jateng itu sebagai dasar bahwa ijazah itu kan sampai SMA mestinya, dan ini kan diarsipkan dinas ke LKD. Nah, walaupun dalam peraturan PKPU yang kami ajukan itu adalah tahun 2013, ini menurut kami maka dari itu kami itu memintanya untuk ijazah SD sampai S1. Iya. Begitu ya. Ya, artinya saya ingin tanya apakah ini sebenarnya lemah? Karena kan Peraturan sebelumnya itu ada. ini untuk pencalonan 2005 dan 2010. Jadi PKPU ini tahunnya adalah tahun 2019. Maksud saya gitu. Ya, jadi kalau menurut kami majelis, karena dalam pencalonan setiap pejabat daerah, apalagi tentang aturan yang PKPU memang sebelumnya tahun 2005 itu memang belum ada PKPU-nya, kan begitu. Tetapi setelah itu kan ada aturan yang seperti itu, pastinya kan juga istilahnya mengadopsi dari aturan-aturan yang sebelumnya, sebelum PKPU kan begitu. Ya. Bentar, cari dulu. Tak, godaannya saya. Ide majelis mungkin menanggapi ataupun menyampaikan kita Itu apa tadi? PKPU tentang mengikuti aturan 13 tadi. ketentuan yang sama. Iya, PKPU tentang apa? Kalau tadi sampaikan pemohon bahwa memang keadilan boleh atau kadang-kala menyampaikan prosedural, namun aturan yang sudah berlaku tentunya harus pasti dihargai dan dihormati bersama. Karena itu kesepakatan yang sudah diatur oleh ketentuan yang berlaku jauh sebelum
kita tidak. Yang kedua, menurut pandangan majelis atau kami sebagai anggota majelis, tentunya hal-hal yang sudah berlaku umum, asas hukum umum itu tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi tidak membuktikan. Karena hal-hal yang tadi disebutkan oleh pimpinan majelis bahwa ini berlaku setelah dikeluarkan PKPU 2013. Padahal persidangan ini melarang ataupun memproses keterkaitan pencalonan tahun 2005 dan 2010. Ya, kita boleh berbeda pendapat, tapi majelis juga tentu punya kewenangan dan hak untuk memberikan penilaian dan juga penafsiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya rasa demikian pimpinan majelis. Terima kasih. Menyampaikan sesuatu? Cukup. Saya sedikit tanya kepada teman. Yang pertama pertanyaannya adalah tadi terkait dengan ada dua hal yang meskipun yang pintar langsung golek orang domblok. Orang domblok golek apakah itu domblok apa? Di Kota Surakarta, KPU. Jadi sebelum itu dulu pakai ini loh. Dokumen seperti yang ada di PKPU itu. PP nomor 6 tahun 2005. Setelah tahun 2013 mestinya Mas. Kan PKPU-nya 2013. Di situ dicantumkan Nah, ini udah PP penyelenggaraan pemilihan ini loh. Peraturan Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 pakai ini loh. 71 itu kejauhan. Pemilihan pengangkatan pengusaha kepala daerah, tata cara pemilihan pengesahan. Kalau kami diserahkan, pastinya kami menerima majelis. Cuma pastinya diserahkan semua atau tidak, kami harus. Jadi caranya logika hukum itu ketika kita bersidang. Jadi karena itu yang ditanyakan tadi kan PP. Sebelumnya ada apa ya dicari ya tahun sebelumnya 2005 kan pencalonan itu. Dan perusahaannya Kota Surakarta untuk bisa memberikan kejelasan. Apabila memang KPU itu pernah menyerahkan dokumen pencalonan kerja. Ini loh. Jadi ini soal yang diminta oleh pemohon itu kan terkait dengan apakah LAD itu menerima atau tidak kan gitu ya, dokumen dari KPU. Dan kalau tidak ada yang dari LAD di deretan kuasa ini cari undang-undangnya di sini caranya. Kita nggak bisa nanya lagi apakah karena kan kalau dari jalur pemohon PKPU nomor 4 kemarin hari ini. tapi untuk tahun 2005 dari LKD harus memberikan PKPU nomor 4 tahun 2005. kira-kira gitu bersedia Kamu cari ya. kita selanjutnya memberikan LKD. Ya. Oke, baik majelis. Ya, karena menyatakan tidak menguasai atau tidak dalam kewenangan pun harus dibuktikan, gitu ya. Ya. Nah, kalau bukan dari LKD, karena memang ini memohon kalau PPID itu kan dia berlaku secara umum. Ya. Tahu saja bahwa secara prinsip-prinsip pencari terkait dengan tugas LKD ada penjelasan khusus dari LKD. Itu PR-nya ya. Iya. Jadi nanti pada peraturan KPU ini loh bro, nomor 4 tahun 2005 bunyinya apa? Memberikan surat kuasa kepada LKD agar ini diterapkan. Izin majelis. Ya. Hanya menghadirkan atau juga menjadi kuasa yang tercantum dalam surat kuasa nomor. Ya sebenarnya kuasa sebenarnya prinsipal. Tentang apa? Seharusnya dari awal itu ada LKD. Karena kan untuk memberikan keterangan terkait dengan apa yang terjadi di LKD termasuk LKD kemudian menerima dokumen dari KPU dan selanjutnya kan itu harus diverifikasi karena pada saat para pihak memberikan keterangan pada sidang sebelumnya disebutkan bahwa KPU menyatakan tidak tahu ya namanya tidak tahu gitu ya. Jadi sebaiknya dimasukkan ke kuasa karena itu nanti sebagai prinsipal masa jadi saksi ini. Izin yang majelis sekarang memang dari awal surat yang ditujukan itu kan pada PPID, kemudian dijawab oleh pimpinan atasan dari PPID, kemudian gugatan sudah dilayangkan kepada
pimpinan PPID yaitu Pak Sidem. Kemudian Pak Sidem menurunkan surat perjanjian surat kuasanya pada kali ini itu memang ada tadi. Karena memang prinsipal kami kenapa istilahnya hanya di sini hanya PPID. Ini Pak Sidem. Ya, apakah pemohon menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon kepada dinas kesehatan perusahaan perusahaan? Dari izin mobil ini. Iya, ini sekarang kita cek apa begini ya. Di sini disebutkan ini sudah saya pasti tidak terkait dengan alat bukti keberatan yang diajukan kepada dinas kesehatan itu oleh pemohon. Terus ini Pak. Saya perintah ini tempat dan tempat. Coba bisa kita tolong di bawah sini. Karena ini kan sama-sama keberatan misalnya, tapi tidak dijelaskan mana keberatan karena saya ini alat bukti kan ada dua. Yang pertama adalah alat bukti yang terkait dengan keberatan yang Mengenai cara calon kami sebutkan di aturan sebelumnya di sini. Ini sebutkannya. Ngomong nongol. Ya, ini jelas ini. Ya. Jadi ini syaratnya itu di sini. Kalau tadi zona itu sebelumnya ada di sini. Sebelumnya di poin-poin. izin cukup maju. Ya. Ini loh nih, jadi tadi kan ditanya peraturan sebelumnya apa ini, jawabannya digoleki di sini. Di sini diatur tentang syarat calon wali kota. Selain diusung partai politik harus memiliki pendidikan serendah-rendahnya SLTA. Jadi kita menggugat itu dasarnya ini. Goblok bocahku, ini mesti lagi karo waktu pemeriksaan peneliti kita kira benar. Kok itu betul kok ngomong orang itu. Saya klarifikasi dulu ya. PPID Kota Surakarta itu memang dinas kominfo. Iya. Jadi kenapa? Goblok. Gitu ya. Yang tanda tangan siapa? Jadi ini kita klarifikasi dulu. Ini adalah atasan PPID dinas kesehatan ya. kira mudeng di. Kepadanya adalah PPID Kota Surakarta. Ini loh, ini bagian nomor 2 tahun 2005. Saya mau tanya PPID Kota Surakarta ini ada siapa? Ya. Jadi tidak informal. Tidak. Ada alasan khusus karena ini kepadanya alasan PPID dinas kesehatan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu tidak ada alasannya atau tidak ada alasannya? Tidak ada alasan karena suratnya bertujuannya kepada Ini mudah, ini seperti Nah, yang dikatakan pemohon itu PPID Kota Surakarta atau dinas arsip. kalau kita lembaga arsip. Lembaga arsip. Iya. Iya, maksud saya ini kan kepadanya. Ini terlepas dari adanya PPID dan PPID pelaksana ya. Kalau dinas itu namanya PPID pelaksana, PPID Kota Surakarta ini mengelola semua itu, mewakili pemerintah Kota Surakarta. Nah, dinas kearsipan sebagai PPID pelaksana, mereka punya PPID sendiri sebenarnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah PPID Kota Surakarta menyampaikan ini atau tidak kepada PPID dinas? Tidak. Alasannya? Karena permohonan ini sesuai dengan tanda terima juga terhadap pengirim Gunawan Silalahi kepada yang berhormat PPID Surakarta .go.id ini dan Ya, itu kan awal email. Ya. Tapi kan keberatannya itu kepadanya adalah atasan PPID. Diterima ya sekali? diterima. Iya. Maksudnya alasan dari PPID Kota Surakarta tidak berkomunikasi dengan dinas kearsipan, padahal itu ada pada bidang koordinasinya. Ini anggota majelisnya lebih paham dibanding anggota
Ini kelemahannya begini loh, kalau orang Sebenarnya karena PPID itu koordinator PPID pelaksana dengan, jadi tidak meneruskan itu karena memang satu tujuannya pengirimnya kepada PPID, kemudian PPID koordinator itu hanya melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana ini. Tapi tidak meneruskan surat itu langsung ke PPID Kadin. Ya, coba dibaca dulu pergi 1/2021 tugas dari itu apa ya? Jadi salah satunya adalah mengkoordinasikan, kalau namanya mengkoordinasikan itu secara teknis mau diteruskan, mau dikirim hard copy atau mau apa itu tujuannya adalah agar jawabannya itu sesuai dengan permohonan. Itu ya. Nah, ini jawaban atas keberatan ini. Siapa yang membahas? Ini kan ada PPID. Ini adalah siapa? Yang keberatan Mas. Itu Iya, sama. Jadi kepala dinas PLT, kepala dinas kearifan sekali jelas PPID. PLT kepala dinas ngomong kita tidak punya argumen, dasar argumen Ya, siapa yang PPID? Kita belum sekolah. Yang jawab datang itu sesuai standar layanan informasi publik siapa? harusnya bisa kalau seperti saya kan baru toh sebelum sedang rapat sih kita tidak ngerti. Ya, saya cuma pengawal sih. Dan juga terkait koordinasi. Kalau ada surat kepada dari dinas kearifan itu sampai ya, jawabannya soal mana pakai email di kota sekarang tidak apa-apa, tetapi harus disampaikan dulu kepadanya pada BPD dinas kearifan. Ini dari BPD siapa? Siap. Masih baru. Masih baru. Ya sekalian itu ya. Siap. Jadi secara prosedur ini bahkan PL-nya ganti ya. Dari mulai ditandatangani oleh Windy Santriawan, kemudian tanggal 11 ditandatangani Purwanti. Jadi dua-duanya ditandatangani oleh PL Kepala Dinas Kominfo, seharusnya ditandatangani Sekda. Karena itu kacau. Nah, sekarang tugasnya BPID Kota Surakarta adalah menghadirkan dinas kearifan dan perpustakaan Kota Surakarta. Kita sebelumnya nanti ketemu Pak Heri dulu, Heri Nasdem itu loh, tanya itu terserah ke bocah Quraisy. Saya pahami. Bisa. Saya Bisa. begitu. Ada tambahan? Sedikit saya menambahkan. Jadi yang pertama, supaya dari perspektif kita bersama ya, sampai hari ini, bahwa kemarin kita sudah menghadirkan saksi dari KPU. Ya. Lalu sudah banyak keterangan yang disampaikan oleh saksi. Saya yang menggarisbawahi saja, nanti arah dari sekarang ini mengerucut begitu ya. Yang pertama, dari KPU sendiri mengakui bahwa dia tidak menyerahkan hasil calon kepala daerah maupun anggota legislatif ya, secara umum itu ke badan arsip daerah. Tapi dia punya kerjasama untuk penyimpanan arsip itu sendiri. Nah, waktu kita kejar apakah pada tahun-tahun itu mereka juga menyerahkan arsip ke daerah karena KPU-nya itu masih muda, mereka memang menjawab tidak tahu. Tapi ketika perbandingannya pada pilkada yang terakhir, mereka tidak menyerahkan itu ke badan arsip daerah. Nah, ini sebagai satu catatan. Lalu yang kedua, terhadap permintaan ijazah Joko Widodo dari mulai SD, SMP, SMA S1 itu kemarin juga dijelaskan bahwa di persyaratan kepala daerah itu hanya ijazah terakhir. Jadi yang dimiliki oleh KPU ketika kita desak yang disimpan ya, yang mereka miliki itu hanya ijazah SMA dan ijazah S1. Karena persyaratan kepala daerah itu adalah minimal SMA. Jadi mereka tidak menyerahkan ijazah
menyerahkan atau tidak kita nggak tahu, tapi yang disimpan oleh KPU itu adalah ijazah SMA dan ijazah S1. Nah, dari penjelasan KPU ini sebetulnya kita sudah melihat bahwa memang pada daerah ini tidak menyimpan aksi yang dimohonkan oleh pemohon, tapi kita juga tidak tahu apakah ada jalur lain, ya, artinya ketika KPU tidak menyerahkan ke LKD itu, LKD punya kewajiban untuk menyimpan aksi-aksi yang dianggap sebagai aksi-aksi yang penting dari katakanlah jalur kepala daerah dan sebagainya. Nah, itu nanti yang akan kita mintai keterangan dari badan aksi, ya, supaya bisa memberikan penjelasan secara langsung apakah ada akses lain ketika KPU tidak menyerahkan itu karena ijazah kepala daerah itu dianggap sebagai aspek yang penting sehingga mereka punya itu. Nah, maka dari itu sambil menunggu proses peradilan ini yang selesai, ya, karena belajarnya masih agak panjang, kalau saya menyarankan saja kepada pemohon, sudah ada sinyal bahwa arsip itu tersimpan di KPU. KPU itu menyimpan arsip itu. Mungkin lebih detail dari yang pernah diserahkan, yang menjadi alat bukti, yang ditutupi itu, yang menurut pemohon itu tidak sesuai permintaan. Nah, mungkin barangkali sambil menunggu itu, ya, itu juga pemohon juga bisa kalau memang arsip tidak sebagai sesuatu yang penting, ya. Yang penting dalam arti untuk kepentingan dari pemohon, untuk apakah itu untuk studi atau untuk kemarin riset atau dan sebagainya. Nah, itu maksud saya begini, supaya dua-duanya jalan, ya, sambil menunggu ini selesai karena kelihatannya masih agak panjang. Tapi kemarin menurut penjelasan dari saksi dari KPU, saya bisa apakah di KPU ada arsip di KPU ada. Mereka bilang ada. Nah, jadi biar dua-duanya bisa berjalan, menurut saya seperti itu, ya. Baik, itu saja tambahan dari saya ketua majelis, saya kembali. Ya, terima kasih. Ada dari pemohon masih ada yang mau sampaikan. Nah, kita juga masih menunggu dari kita dengan dinas status. Kemudian tadi mungkin ada juga PR terkait dengan regulasi, ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Boleh, kami akan sampaikan sedikit, ya, majelis. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Perda Kearsipan itu di situ disebutkan lembaga kearsipan daerah atau LKD bertugas menyelamatkan, menyimpan dan melestarikan arsip statis serta arsip penting sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif daerah. Jadi semestinya menurut saya diminta atau tidak, kalau kita mendasarkan pada hukum besi itu tugasnya adalah salah satu yang terpenting adalah menyelamatkan bagaimana mungkin sebuah negara misalkan tidak punya lembaga arsipnya, tidak punya ijazahnya presiden atau tidak punya ijazahnya wali kota. Begitu Ibu Ketua Majelis, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini nanti pasti akan lebih relevan dari dinas arsip, ya. Jadi jawabannya itu akan lebih tepat oleh lembaga kearsipan daerah. Dinas kearsipan punya aturan dengan dan KPU punya aturan, dan apakah aturan ini sesuai atau tidak nanti kita gali lebih lanjut. Siap. Ketika sudah ada dari dinas arsip yang berusaha Kota Surakarta, dan ini kita minta betul, jadi jangan sampai tidak ada dari dinas arsip yang bagian salah satu yang paling krusial. Nanti kita berarti akan melanjutkan untuk pembuktian ketiga yang akan kita berikan lebih lanjut. Kita juga lihat bahwa ternyata di dalam minggu depan ada banyak sekali dari Ibu. Jadi kita akan pertimbangkan dengan cara kembali. Dan ini sekarang saya nyatakan ditunda.
Ya. Di sini kayak jumlah pasien di sini nih. Di sini boleh. Ini loh, kita baca ini aja undang-undang, jadi dia itu cuma ngeles aja. Oke, kalau udah mulai Bang Andrew. Siap, sudah Pak. Ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, di situ disebutkan bahwa lembaga kearsipan daerah itu ada beberapa tugas penting, 3 tugas. Oh gitu ya. Jadi lembaga kearsipan daerah itu memiliki 3 tugas penting. 1, menyelamatkan arsip, menyimpan dan melestarikan arsip statis yang dan penting sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif daerah. Jadi kalau ada kepala daerah, apakah itu wali kota atau kepala wilayah itu namanya gubernur, apalagi presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, maka tugas lembaga kearsipan yang secara terstruktur ada di pusat, ada di daerah dan di provinsi itu adalah 3. Menyelamatkan, menyimpan dan melestarikan sebagai bukti akuntabilitas dan memori. Jadi kalau hari ini dan dari persidangan sebelumnya, jawaban dari termohon itu selalu mengatakan berlindung, tidak ada kewajiban dan tidak menyerahkan. Lalu bagaimana kita bisa tahu Kota Solo itu dulu pernah ada pemberontakan PKI, Kota Solo itu dulu pernah menjadi daerah istimewa sebagaimana Jogja dan kemudian dicabut pemerintahnya? Dari mana kalau lembaga kearsipan daerahnya itu tidak memiliki data dan tidak menyelamatkan? Padahal arsip-arsip statis itu dalam rangka akuntabilitas itu tetap diadakan, apalagi hari ini terjadi polemik dan muncul gugatan di mana-mana, tentu menjadi kewajiban ya bahwa atasan lembaga kearsipan daerah yang secara khusus dikelola oleh PPID, tentu PPID selaku organisasi teknis dia harus menjelaskan ini, dan kami nanti akan menyampaikan perdebatan berdasarkan Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Lebih-lebih pemerintah Kota Solo juga memiliki perda tentang kearsipan daerah. Jadi sangat disayangkan sidang ini begitu panjang, begitu lama, karena mohon dipahami kami mendaftarkan perkara ini 15 September 2025 dan hari ini baru bersidang keempat ya. Jadi bersidang keempat itu kan menurut saya memakan waktu atau proses yang lama, dan di dalam proses yang lama tidak ketemu substansi. Maka kami mengatakan sepanjang itu menjadi hukum positif Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, maka siapapun yang saat itu bertugas di lembaga kearsipan tentunya harus bertugas menyelamatkan. Jadi sepertinya pemerintah Kota Surakarta ini berlindung bahwa dia tidak memiliki bukti penyerahan dari KPU. Tetapi kalau kita lihat menyelamatkan, kata-kata menyelamatkan itu sesuatu yang sifatnya wajib ya, sifatnya wajib seperti orang tahu kejahatan dia wajib melapor, wajib mencegah dan sebagainya. Jadi saya berharap ya supaya sidang ini segera menemukan hasilnya. Tadi sifat-sifat dari salah satu dari 4 permohonan kami adalah selain kepastian hukum adalah akuntabilitas. Nah, kami tadi juga digarisbawahi oleh Ibu Ketua Majelis bahwa pemohon itu salah satunya untuk kepentingan pendidikan, karena pemohon seorang researcher ya, seorang pekerjaannya riset begitu. Jadi kalau sampai perdebatan seperti ini dan kemudian gugatan ditolak sementara lembaga kearsipan daerah tidak pernah diminta untuk menunjukkan, kan tidak ada kepastian hukum. Nah, sementara Komite Informasi Pusat itu sudah merilis dan memperbolehkan. Jadi itu tanggapan kami. Mungkin dari yang lain silakan Andika. Sedikit yang dimasukkan ada keahlian ketika dari termohon tidak bisa memberikan berkas dan hanya berdalih bahwa tidak menguasai, dan kita disampaikan itu. Jadi anehnya itu dari seperti apa? Jadi seperti yang kita lihat kemarin kan juga dari KPU kan sudah diundang. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menyerahkan ke PPID kan gitu, karena memang belum ada aturannya. Tetapi kita ini kan negara yang
istilahnya bukan negara yang terbelakang ya. Jadi urusan administrasi kan semuanya kan juga dikelola dengan baik. Tahun 2005 itu sudah modern kita kan dulu. Dan sudah ada PKPU nomor 6 Ya, sudah ada PKPU nomor 6 tahun 2005. Ketika masih mengatakan tidak menguasai dan tidak ada bekasnya. Itu mohon maaf seperti yang tadi di persidangan itu kan ini kan berkelit Disebut. jadi Ya. ketika kami ini memohonkannya kepada PPID tadi majelis kan bertanya ini PPID yang mana ini ya PPD ya otomatis PPID utama lah PPID utama adalah Pak Sekda kan begitu yang biasanya memimpin adalah Sekda. Nah ini kan seperti bolak-balik kan begitu jadi dari yang termohon ini seharusnya juga kita harus paham dulu bahwa kami ini memohonkan ijazah Joko Widodo itu yang dikelola oleh PPID dari SD sampai SMA sampai S1. Tetapi saya berharapnya semoga tidak nanti terus ada salah satu yang dijadikan kambing hitam. Ya. Jadi jangan sampai nanti KPU semuanya suruh nanggung KPU kan begitu. Jadi kesalahan semuanya ada di KPU. Nah itu jangan sampai karena kan setiap lembaga daerah, setiap PPID itu kan ada kewajibannya walaupun mereka itu tidak diserahkan berkasnya, apakah mereka tidak menanyakan, apakah mereka tidak memverifikasi, kan begitu itu kan anehnya di situ. Kalau mereka terus bertahan bahwa kami tidak menguasai, lah terus kalau tidak menguasai apakah bisa diverifikasi? Kan begitu, apakah mungkin dari surat atau dari buku dan lain sebagainya apakah bisa diverifikasi bahwa mereka tidak menguasai kan begitu. Tapi nanti seandainya mentok dan tetap bersikukuh tetap mau tidak menguasai akan dilakukan bagaimana? Kami akan memakai cara lain lagi. Sekarang kan yang kami mohonkan adalah PPID Kota Surakarta, ya ini adalah sekretaris daerah, kemudian dinas pendidikan dan yang lain. Tetapi kalau memang ini nanti istilahnya hasilnya tidak memuaskan, ya kami akan terus cari cara lain. Artinya ada tanda-tanda yang besar dari tim pemohon. Iya, jangan sampai KPU ini semuanya dilimpahkan kesalahannya di KPU. Karena semuanya kan ya bertanggung jawab lah. Masa iya lembaga sekelas pemerintahan kota tidak menyimpan arsip itu kan aneh. Ya. Terus nanti akan dihadirkan dinas kearsipan berikutnya. Ya, minggu depan yang dihadirkan adalah dari perpustakaan Lembaga Kearsipan Daerah. Ya. Dan sebagai tambahan nanti di persidangan berikutnya kami akan mengajukan saksi ya, terutama ahli mantan pengelola arsip ya. Jadi beliau itu seorang arsiparis sarjana yang pekerjaannya mengarsipkan. Nah tadi saya melengkapi rekan kami Andika di Undang-Undang Nomor 43 2009 itu tugasnya cuma 3, menyelamatkan, kemudian yang kedua mengkolek, dan yang ketiga ini bagian dari akuntabilitas, bagian dari sejarah. Jadi tidak bisa kalau lembaga arsip tidak memiliki tugas menyelamatkan, kemudian mengkolek, mengumpulkan, dan sebagai asas akuntabilitas ya tentu negara ini besok-besok anak cucunya tidak tahu itu sejarah bangsanya kalau alasannya tidak ada kewajiban menyerah, padahal perintahnya kata-katanya menyelamatkan arsip statis ya. Menyambung pertanyaan tentang akan dihadirkannya lembaga kearsipan daerah, kami juga akan menyiapkan di persidangan berikutnya adalah arsiparis, orang yang memang memiliki keahlian dan dulu dia bekerja di pemerintah Kota Surakarta, dan kemungkinan besar persidangan besok itu pertanyaannya akan tajam begitu ya. Harapannya dengan dihadirkan saksi tadi Pak. Ya, harapan saya membuka kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan negara ini termasuk pemerintah Kota Surakarta itu adalah keliru. Masa arsipitatis orang yang penting begitu menjadi pejabat selama hampir 17 tahun ya, 10 tahun presiden, kemudian 5 tahun menjadi wali kota, wali kota terus gubernur dan sebagainya. Masa
Masa tidak ada arsipnya? Ini kan menurut saya cara-cara yang kalau bahasa kasar begitu itu manipulasi, ya. Kalau bahasa hukumnya itu mereka itu menyembunyikan sesuatu, jadi menimpakan kesalahan itu pada lembaga lain dan di dalam keyakinan saya mengatakan tidak ada alasan sebuah pemerintah, apa pemerintah kota, provinsi, apa pemerintah pusat tidak menyimpan arsip itu tidak masuk akal, dan memang sudah dibuktikan juga oleh Pak Bonatua bahwa Badan Arsip Nasional itu ternyata juga tidak menyimpan ijazah Pak Jokowi. Jadi ini sesuatu yang harus kami bongkar dan kami memulainya dari kota kemudian dari provinsi begitu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Soal Jokowi kemarin diperiksa, Pak Jokowi. Itu malah menurut saya makin membuktikan bahwa Pak Jokowi itu sudah tidak sakti lagi, ya. Pak Jokowi sudah kaitannya dengan pemeriksaan kemarin di Polresta Surakarta, Pak Jokowi sudah tidak sakti lagi. Karena kenapa saya bilang sakti? Perkara ini kan lama kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya sudah sekitar 10 bulan ya, 10 bulan. Nah, kenapa mereka hadir? Ini kan bagian dari perintah jaksa kepada Polda Metro supaya dipertanyakan kepada Pak Jokowi tentang keberadaan ijazah, ya. Jadi dari pernyataan ini menunjukkan kepada kami kalau apa yang dilaporkan itu masih abu-abu karena begini logika hukumnya. P19 itu adalah pemberian petunjuk. Kalau sudah lengkap pasti langsung dilanjutkan P20 dan nanti pemberkasan P21 penyerahan berkas berserta orang yang dituduh sebagai tersangka. Jadi hadirnya dia di kepolisian Resort Surakarta atau Polresta Surakarta itu semata-mata karena polisi sendiri akhirnya tidak yakin, lebih-lebih dan sepertinya itu muncul setelah Pak Bonatua. Pertanyaan Anda kan mengkaitkan ini juga, setelah Pak Bonatua itu menerima dari KPU ijazah fotokopi dua-duanya dan fotokopinya itu sangat berbeda itu ya. 2014 dan 2019 itu berbeda dan sepertinya itulah yang kemudian menjadi sebuah kontroversi dan akhirnya kepolisian juga tidak mau nanti mengirimkan berkas kejaksaan ditolak lagi. Jadi itu menunjukkan polisi tidak yakin tentang alat bukti dan tuduhan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam pengaduannya kepada Polda Metro tanggal 30 April 2025 begitu. Sedikit aja. Yang namanya kejujuran itu pasti akan mudah, pembuktian dan lain sebagainya itu akan mudah. Tapi kalau yang namanya kebohongan itu pasti berbelit-belit, rumit dan lain sebagainya. Seperti tadi, seperti kalau seandainya polisi itu menyidik perkara yang jelas-jelas ada pidananya, gampang sekali mereka cepat kan begitu. Tetapi karena ini itu mereka masih ragu, ini betul enggak ada pidananya enggak, makanya harus diperdalam lagi kan begitu. Dari pasal-pasal yang disangkakan kan ya mohon maaf, yang paling berat kan yang pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu harus betul-betul terpenuhi. Kalau tidak, ya mohon maaf, seluruh unsurnya harus terpenuhi. Itu yang berat bagi kepolisian. Karena pasalnya juga berat. Ya, karena memang barang buktinya juga sampai hari ini masih diributkan kan begitu. Belum ada forensik yang pengujian yang asli. Lah bagaimana kalau sebuah barangnya saja belum ditentukan itu asli atau tidak, kemudian sudah muncul seorang tersangka seperti yang kemarin Gus Nur dan Bambang Tri. Begitu kira-kira. Oh iya. Terima kasih Pak.